Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita di base camp kedatangan tamu dari Bogor. Beliau adalah Buhar. Nama lengkapnya siapa, Buhar? Suharti. Oke, Buhar. Kemudian di sebelah kiri beliau ada Mas siapa, Mas? Eko Widodo. Mas Eko Widodo. Oke. Kita ingin ngobrol-ngobrol bareng ya, Bu ya. Silaturahmi sebelum nanti saya follow up di Bogor. Alhamdulillah. Oke. Buhar sama Mas Eko, saya ingin mendengar dulu kira-kira responnya setelah mengikuti bukaan kunci sedulur sejati itu seperti apa, karena kemarin kalau nggak salah sudah ikut bukaan kunci pertama itu di Bekasi ya, Bu ya. Kemudian sekarang datang ke Tuban untuk menindaklanjuti. Oke, Buhar, monggo Buhar disapa teman-teman Buhar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur sejati sedoyo, matur sembah nuwun, ini kesempatan yang luar biasa. Saya ketemu sedulur-sedulur yang satu visi satu misi untuk mencari kebaikan dan untuk menebarkan kebaikan. Setelah saya bergabung dengan sedulur sejati di Bekasi, ya kita menemukan sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Karena bagaimanapun juga isinya, inti daripada bukaan awal itu bagaimana kita memahami jati diri kita. Diri kita itu siapa, yang bareng lahir kita itu dengan siapa, dan diciptakan sama Allah yang Maha Kuasa itu untuk apa gitu. Dan ternyata mengerucutnya ke sana. Walaupun sekilas si pembimbing itu hanya sekilas, tapi setelah kita amalkan bukaan itu segala macam itu terjalin. Jadi terjalin itu udah jalan aja gitu, udah jalan. Walaupun mungkin yang kita amalkan ternyata koreksinya kurang pas, tapi karena keyakinan kita itu tetap berjalan. Jalan itu ya tujuannya itu bagaimana bukaan metafisika kita itu ya lebih nyaman saja lah, lebih nyaman saja. Mungkin untuk kepribadian ya, untuk kepribadian itu ya lebih semeleh lah. Ya, kalau orang Jawa lebih semeleh gitu. Oke, saya geser ke Mas Eko yang masih hangat-hangatnya ini ya. Dipegang aja dulu. Mas Eko, saya yakin perjalanan spiritualnya sudah tidak karu-karuan ya, sudah malang melintang ya. Mas Eko, saya pengen diceritakan pengalaman pada saat tadi buka kunci bersama Mbak Harjo yang terjadi, bagaimana Mas? Ya, sebelumnya salam rahayu pada semua saudara-saudara. Sungguh luar biasa kepada Allah, sangat luar biasa. Dengan sekejap Allah itu membuktikan. Mungkin bagi yang belum mampu sampai ke sana mungkin hanya dongeng, tapi bagi orang-orang yang dibukakan oleh Allah, insya Allah disitulah letak kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Yang memuaskan itu hati, rasa, bukan ucapan. Ucapan itu setelah dirasakan. Maka dengan sangat singkat waktu dengan beliau, alhamdulillah. Mungkin sebetulnya ada sedikit pesan, mungkin tidak bisa kita umbar di sini. Mungkin hanya satu dua yang untuk ya bahan atau bumbu informasi di semua aslinya
bukan aliran, bukan apa ya ini ya. Bukan ini apa ya, Hanya keyakinan. istilahnya Keyakinan, membuka diri, kepercayaan. kepercayaan. Keyakinan, kepercayaan. Iya. Jadi bagaimana kita mempercayai Mempercayai. bahwa ada yang di atas setelah di atas Iya. gitu. Oke, Ya, kalau ini ada sangkut pautnya dengan almarhum. Beliau guru-guru kami Mhm. emang ada sangkut pautnya dengan wasiat almarhum. Kamu orang Jawa, Jawa Gowonen, Arab Garapen. Ngelatih rasa, gelem tirakat, Oke. dibumbui karo bahasa Arab. Rasa pangrasa. Nah, ini akan ditemukan di misi ini. Iya, iya, iya. Misi dan visi inilah yang akan menuntun kepada Allah, kita kepada Allah. Ini akan menuntun. Tanpa jalan itu kita tidak akan nyampe. Iya. Nah, perjalanan tadi sedikit cerita gitu. Masa Allah, Dulu nanti lanjutkan. Masa Allah. Mata ini seumur-umur hanya melihat. Kedua mata yang zahir ini mampu melihat yang wujud, yang batin tidak akan pernah nampak kecuali ajenan. Di sini ada sebuah ajenan yang mampu membaca yang tersirat, yang nggak kelihatan. Ini bagi orang umum nggak bisa. Tapi kalau dengan anugerah dan pertolongan Allah, insya Allah. Tapi semuanya harus pakai alur yang benar, ada tuntunan. Nah, tadi mungkin sedikit saya melihat yang mungkin tidak bisa dilihat dengan mata ini, gitu. Hanya dengan sangat waktu yang sangat singkat. Singkat banget. Singkat. Mungkin sangat menakjubkan gitu. Kita mau lihat pemandangan yang indah perlu bensin, perlu segala macam. Ini cukup duduk mengheningkan, meditasi gitu. Jangan pernah ada lintasan kotor di pikiran maupun hati. Hening. Nah, inilah salah satu jalur misi visi kita di tempat ini. Mungkin Iya. Kalau ini Iya. Mas, sebelum saya nanti geser ke Iya. Buhar ya, Iya. saya nanti akan panjang ngobrol sama Iya. Masnya melihat kan baru ketemu Mbah Harjo itu kan baru satu kali nih. Betul. Bagaimana memandang sosok beliau setelah kebukaan itu tadi? Alhamdulillah kami sangat takjub dengan beliau, sangat simpati. Belum pernah saya melihat atau janjian atau kenal sebelumnya. Saya ketemu dengan beliau, saya langsung simpati. Mungkin karena karakter beliau, ilmu beliau, tawaduknya beliau, ya semuanya lah. Jadi beliau tidak hanya cukup ilmu yang hanya dibeberkan secara mulut, tapi diaplikasikan. Saya menjalankan gitu. Inilah ilmu tasawuf. Tasawuf itu akan berbunyi saya merasakan apa yang kalian ketahui. Kalau filsafat saya ngerti, tapi tidak pernah merasakan. Disinilah. Iya. Mungkin. Oke. Sekian aja, Oke. Mas Eko. Mas, Terima kasih. ya, makasih banyak Mas Eko ya. Ya. Oke, geser. Selanjutnya saya coba ke Buhar ya. Coba merespon dong apa yang disampaikan Mas Eko barusan. Gimana kira-kira buat? Ya, kita bersyukur kepada Allah. Kan saya niatnya itu begini ya. Dia itu sudah malang melintang. Kita kalau ngasih nasihat dia itu dia selalu gubik. Selalu tidak sesuai dengan maunya dia. Iya. Karena saya jurusannya itu ihdinas siratal mustaqim, terus apa? Lah kalau dia kan semuanya pengen dia ketahui, semua dia pengen bisa, semua tidak ada yang nggak bisa buat dia, gitu. Mau apa aja? Nggak mau katanya Bu. Ya, kamu harus selengkap. melakukan sendiri. Ya, kamu selengkap. Jadi selalu kabur.
nanti kalau sudah tele-tele balik lagi. Nanti kabur lagi. Oke. Kita nasib kabur lagi. Lah ini dengan oh ini kok anak kok pengikutnya sudah banyak. Banyak masanya sudah yang pengen segera dia beber ilmu itu sudah banyak. Ini ya sudah dengan kekuasaan Allah ya kita carikan guru yang tepat lah. Ini istimewa memang. Iya, carikan modal dasar yang tepat supaya tidak salah untuk pembimbingan. Nah kita sudah istikharah ya, karena ibaratnya nyuwun petunjuk kali Gusti Allah. Wis rasane ngijakne ngene bahas. Itu yang jenengan terima. Iya, setelah saya buka wis Dan beliau kayaknya klik juga. Iya. Iya. Wis kuwi Den Mas Eko kan ngene. Den Mas Eko gawane ngono. Wah, udah nggak mikir panjang. Ayo mangkat gitu. Rombongannya 17 orang. Ya, Itu jenengan tanggung semua ya, Bu? semuanya. Jadi tidak wes pokoknya ramene wis ayo melu wae. Iki ibarat nyengkuyung penganten. Dan penganten ini benar-benar dilambari dengan ikhtiar membahagiakan orang lain. Jadi sedekah itu kan tidak harusnya tak kayak duit-duit, tapi pengalaman hijrahnya. Betul. Seseorang kepada tempat yang tataran yang lebih tinggi itu juga luar Itu justru biasa. luar biasa, Bu ya. Karena dia akan mengenang kebaikan-kebaikannya kan. Jadi supaya bagaimana dia melihat bagaimana kekuasaan yang Amin.